kita akan sekolah minggu sama-sama. Adik-adik di rumah, kakak di sini akan memimpin kalian. Di rumah jangan main-main ya, serius untuk memuji Tuhan. Oke? Ajak teman-temannya, duduk sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Pasti semua ingat kan lagunya? Yuk, semua serius, lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian ini, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami semua bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami supaya bisa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo tepuk tangan semua. Oke, adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Masih ingat kan lagunya? Kudaki-daki? Masih dong, Kak. Ayo semua ikuti gerakannya. Ayo bilang teman-temannya nanti ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Ayo Kak, musiknya. Ayo sekarang tepuk tangannya. Ayo siap sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak
karena semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik, duduk lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semua siapkan Alkitabnya. Kalau punya handphone juga buka Alkitabnya. Jangan main game. Oke? Yuk, kita akan satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh semua. Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai selama ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai selama. Sekali lagi kita mulai katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai selama. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai selama. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai selama-lamanya. Yuk, Dewi akan berdoa buat kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau pimpin agar kami duduk diam dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Wah, Kak Rati sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Walaupun lewat video ini, Kak Rati percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. Karena Tuhan Yesus melindungi kita semua. Oke. Minggu lalu kita semua sudah mendengarkan cerita dari Kak siapa? Ya, Kak Eben. Ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego secara sempurna. Hari ini Kak Rati juga mau bercerita mengenai perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada salah satu tokoh di Alkitab di mana Tuhan melindungi dia secara sempurna. Siapa ya? Ayo, siapa yang bisa nebak? Siapa? Cluenya dia adalah seorang yang suka berdoa. Dia sangat cinta dengan Tuhan. Terus dia pernah dilempar ke
gua singa? Siapa? Ya, Daniel. Oke, mari semua adik-adik lipat tangannya, buka telinganya, duduk yang manis ya. Oke, pegang Alkitabnya. Ini Alkitab kakak, adik-adik juga bisa membuka Alkitab adik-adik sendiri. Ya, mari kita lihat cerita tentang Daniel. Siapa sih Daniel? Nah, nih. Ini adalah Daniel dan ini adalah raja. Rajanya adalah Raja Darius. Jadi Daniel ini adalah kesayangannya Raja Darius. Dia pembantu ya di kerajaannya Raja Darius. Wah, Daniel kesayangannya Raja Darius. Kenapa? Karena Daniel suka berdoa pada Tuhan. Daniel cinta Tuhan. Tuhan selalu membuat apapun yang Daniel lakukan tuh berhasil. Tetapi ada orang-orang yang cemburu dengan keberhasilan Daniel. Nih, lihat mereka mengintip-ngintip waktu Danielnya sedang berdoa. Akhirnya karena mereka cemburu, iri hati, mereka mulai berpikir, oke, bagaimana caranya supaya raja membenci Daniel? Mereka membuat aturan-aturan yang baru. Contohnya, aturannya adalah orang-orang tidak boleh menyembah kepada Allah. Mereka harus berdoa hanya kepada raja. Aturan ini sangat menyakitkan bagi Daniel. Kenapa menyakitkan? Karena Daniel suka berdoa kepada Tuhan, Daniel cinta Tuhan. Tetapi ada aturan baru dari raja bahwa tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi Daniel untuk berdoa kepada Tuhan. Daniel tiap hari terus berdoa kepada Tuhan walaupun tetap ada aturan melarang untuk berdoa. Daniel tiap hari tetap berdoa. 3 kali dalam sehari Daniel terus berdoa. Karena Daniel sangat cinta kepada Tuhan. Akhirnya ketika teman-temannya ngintip, yang iri hati mereka ngintip, dia sedang berdoa kepada Allah. Ayo kita laporin ke raja. Mereka datang ke raja. Raja, kami mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Ayo kita hukum dia, beri hukuman pada dia. Raja Darius pun berpikir, aturan sudah saya keluarkan. Oke, raja mau perintahkan untuk Daniel dibuang ke dalam gua singa. Ketika Daniel dibuang ke gua singa, adik-adik tahu betapa menyeramkannya singa-singa? Ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, Tuhan melindungi Daniel. Sehingga, lihat gambar ini. Singa-singa ini tidak menerkam Daniel. Biasanya singa itu kan binatang buas ya adik-adik. Ya kan? Singa adalah binatang buas. Dia bisa menerkam kita, bahaya. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Tuhan melindungi anak-anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Lihat, ketika Daniel dibuang ke gua singa, singa-singanya tidak menerkam Daniel. Singa-singanya menutup mulut mereka. Mereka tidak makan Daniel, malah mereka berteman dengan Daniel.
Wah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya, bisa mengatup mulut singa. Dan ketika raja datang untuk melihat Daniel, raja pun tercengang-cengang. Sungguh luar biasa Daniel. Kok Daniel masih hidup? Raja pun memerintahkan untuk semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Ya, sama seperti kita. Sampai saat detik ini kita menyembah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang adalah perlindungan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus masih mencintai kita, menyayangi kita. Begitupun kita adik-adik, kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun di rumah kita tidak bisa kemana-mana karena COVID-19 ini, tetapi kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Melalui ibadah ini, ibadah online ini, Kak Ratni mau bilang adik-adik juga harus memuji Tuhan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus melindungi anak-anak yang mencintainya, seperti Daniel. Daniel rajin berdoa kepada Tuhan. Di saat Daniel happy, di saat Daniel sedih, di saat Daniel susah, di saat Daniel senang, Daniel berdoa kepada Tuhan karena Daniel tahu Tuhan ada di mana-mana untuk melindungi anak-anaknya. Siapa yang mau seperti Daniel? Ya, Kak Ratni juga. Contoh minggu lalu, Kak Eben bercerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke api yang menyala-nyala. Mereka tidak hangus, mereka tidak gosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melindungi mereka. Adik-adik, ketika adik-adik sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berdoa, menyembah, baca Alkitab, adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik. Siapa yang mau cinta Tuhan sungguh-sungguh? Ya, good. Siapa yang mau baca Alkitab, berdoa? Ya, harus seperti itu. Itu adalah anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita, itu adalah cinta kasih Tuhan. Sekarang kita membalasnya dengan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa Kak Ratni mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Berdoa seperti Daniel. Baca Alkitab, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun kalian cuma beribadah online seperti ini, tapi kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kalian mencintai Tuhan. Oke, adik-adik, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita tetap mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang apapun adik-adik alami, tetap mencintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu hadir bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Selamat adik-adik di rumah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Kak Ratni mau semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Mari sama-sama kita ucapin, Tuhan adalah perlindunganku. 1, 2, 3. Tuhan adalah perlindungan
perlindunganku. Tuhan adalah perlindunganku. Nah adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Engkau ajarkan kami untuk selalu mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau taat, mendengarkan firman-Mu, baca Alkitab, berdoa, menyembah Engkau selalu. Karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati semua keluarga kami, berkati semua orang-orang yang juga sudah dan sedang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik gimana? Firmannya seru kan? Seru dong Kak. Pasti diberkati oleh firman Tuhan. Oke? Nah, kita akan berdoa sahabat Yang dipimpin oleh Kak Chelsea dan Kak Mesya. Yang di rumah adik-adik ikutin kakak Mesyan sama kakak Chelsea berdoa ya, jangan ngobrol. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu saat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini bangsa kami sedang mengalami virus corona. Kiranya Tuhan memulihkan virus ini agar cepat berlalu, dan kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dalam merawat pasien. Kami juga berdoa untuk para pasien ya Tuhan yang sedang mengalami virus corona, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk GBA Venuel, Tuhan berkati dan beri perlindungan untuk Bapak Gembala Iwan Sawang dan Ibu Gembala. Juga semua jemaat yang ada, Tuhan sertai dan lindungi. Ampuni ya Tuhan setiap kesalahan dan dosa bangsa kami. Biarkan kami bisa terus taat kepada Tuhan. Kami juga percaya atas setiap rencana indah-Mu dan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah. Kami masih diberikan kesempatan, diberi kesehatan, dan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, semua mereka yang dalam rumah. Kami percaya penjagaan Tuhan sempurna untuk mereka. Dan ibadah kami hari ini sudah selesai. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Hari ini Kak Evan sama Kak Dewi mau kasih pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali ibadah bersama-sama pukul 9.45. Jam berapa? 9.45. Yang kedua apa Kak Dewi? Jangan lupa nih sering-sering cuci tangan. Oh, jaga kesehatan. Betul. Abis itu jangan lupa belajar. Belajar di rumah. Jangan asik main game sendiri ya. Karena anak-anak Tuhan pasti anak-anak yang takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Oke, sampai ketemu minggu